Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Adi Putra Lonto, jurusan Matematika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Manado. Pada saat ini saya akan membahas tugas akhir pemodelan matematika, yaitu penyelesaian model matematika penelusuran banjir gelombang difusi. Model penelusuran banjir gelombang difusi atau difusi wave flood routing didasarkan pada persamaan diferensial parsial yang memungkinkan untuk menghitung debit aliran dan kedalaman air sebagai fungsi dari ruang dan waktu. Pada makalah ini ditunjukkan persamaan pembangun model matematika penelusuran banjir dengan pendekatan model gelombang difusi serta penyelesaian numeriknya menggunakan metode volume hingga. Teknik diskretisasi yang digunakan adalah teknik diskretisasi quadratic point interpolation for convective kinematics atau disingkat QUIC. Kemudian dilakukan simulasi dengan bantuan program MATLAB 7.8 stabil dan akurat dengan tingkat akurasinya sampai order ketiga. Simulasi terhadap parameter-parameter yang berpengaruh terhadap penelusuran banjir diperoleh hasil bahwa ketinggian muka air dipengaruhi oleh perubahan kecepatan dan dapat disimpulkan bahwa semakin besar kecepatan aliran rata-rata maka semakin kecil ketinggian muka air yang dihasilkan. Dahuluan, pada suatu aliran saluran terbuka atau sungai, ada beberapa model yang umum digunakan untuk menggambarkan aliran saluran tersebut seperti model Saint-Venant, model shallow water. Pola aliran banjir pada saluran terbuka dapat didekati dengan persamaan diferensial parsial yang diturunkan dari persamaan Saint-Venant. Model hidrolika ini didasarkan pada dua bentuk persamaan, yaitu persamaan konservasi massa dan persamaan konservasi momentum. Ada beberapa pendekatan dalam model penelusuran banjir, antara lain pendekatan model gelombang difusi, model gelombang kinematik, dan model gelombang dinamik atau yang dikenal sebagai pendekatan persamaan Saint-Venant yang lengkap. Tujuan dari penulisan ini adalah menentukan penyelesaian model penelusuran banjir dengan pendekatan gelombang difusi menggunakan metode volume hingga dengan teknik diskretisasi QUIC. Konsep penelusuran banjir. Penelusuran banjir bisa ditafsirkan sebagai suatu prosedur matematika untuk menentukan atau memperkirakan waktu dan besaran aliran banjir di suatu titik berdasarkan data yang diamati pada satu atau beberapa titik di bagian hulu. Dalam praktek, terdapat dua macam penelusuran, yaitu distribusi flood routing yang biasa dikenal sebagai hidrolika routing dan lump flood routing yang biasa dikenal sebagai hidrologi routing. Perbedaannya adalah bahwa model lump flood routing aliran dihitung hanya sebagai fungsi terhadap waktu saja, sedangkan model distribusi flood routing merupakan fungsi terhadap ruang dan waktu. Model distribusi flood routing memungkinkan untuk menghitung debit aliran dan kedalaman, sehingga model ini lebih mendekati pada kondisi nyata aliran tidak tunak dari luapan banjir pada suatu aliran. Gambar berikut mengilustrasikan penelusuran banjir pada saluran terbuka atau sungai. Dapat dilihat gambarnya sebagai berikut. Metode volume hingga. Metode volume hingga merupakan salah satu metode yang dapat digunakan dalam pemodelan matematika sesuai diterapkan pada masalah aliran fluida dan aerodinamika. Prosedur dalam metode volume hingga adalah 1. Mendefinisikan bentuk geometri aliran. 2. Domain dari aliran diuraikan dalam mesh atau grid dari volume kontrol yang tidak tumpang tindih yang dapat membentuk persamaan yang dapat dibagankan. 3. Persamaan yang didiskretkan nilainya merupakan pendekatan dari nilai pada masing-masing titik. 4. Persamaan yang didiskretkan diselesaikan secara numerik. Pembahasan. Persamaan pembangun. Penelusuran banjir dapat dimodelkan berdasarkan aliran di atas saluran terbuka.
aliran dalam saluran terbuka dapat dinyatakan dengan persamaan pembangun yang diperoleh dengan menerapkan persamaan konservasi massa dan momentum terhadap volume kendali. Model matematika penelusuran banjir dapat digambarkan dengan menggunakan volume kendali. Persamaan matematika untuk permasalahan penelusuran banjir dibangun berdasarkan fenomena-fenomena alam yang memenuhi hukum fisika yang sesuai dengan permasalahan pada penelitian ini. Model matematika dari permasalahan ini memenuhi hukum kekekalan massa dan hukum kekekalan momentum yang dibangun berdasarkan oleh persamaan skalar transport. Menurut Aspley, persamaan transport ini dirumuskan sebagai berikut. Rate of change plus net outward flux equal source, atau dapat ditulis D per dt kali rho V omega tambah sigma rho UN A omega kurang R do omega per do N kali A sama dengan S kali V, dengan omega sama dengan konsentrasi, R sama dengan difusivitas, A sama dengan luas volume kendali meter kubik kuadrat, SV sama dengan gaya-gaya yang bekerja dalam sistem, dan V sama dengan volume air. Berikutnya persamaan konservasi massa. Pada paper ini persamaan konservasi massa dapat dijelaskan dengan menggunakan prinsip kontinu, yaitu laju massa air yang masuk volume kendali dikurangi laju massa air yang keluar volume kendali sama dengan laju akumulasi massa air di dalam volume kendali. Selanjutnya dikenal hukum kekekalan massa, yaitu massa tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan. Maka sumber atau source untuk konservasi massa adalah nol, sehingga pernyataan di atas dapat dinyatakan dengan persamaan berikut. D per dt kali massa tambah net outward mass flux equal sama dengan 0. Oleh karena rho sama dengan massa per volume, M per volume fluida, maka massa dapat dinyatakan sebagai M sama dengan rho kali volume fluida. Sehingga dengan menggunakan teorema pengangkutan Reynolds, maka persamaan di atas dapat dinyatakan dengan persamaan matematika sebagai berikut. Do per dt kali rho kali volume fluida plus sigma rho kali V kali A sama dengan 0, dengan volume fluida rho sama dengan massa jenis fluida, A sama dengan luas permukaan, V kecepatan aliran rata-rata. Berikutnya persamaan konservasi momentum. Persamaan konservasi momentum ini dapat dirumuskan dengan menggunakan prinsip kontinu, yaitu laju perubahan fisis yang ditinjau dalam volume kendali ditambah laju perubahan fisis yang masuk dan keluar melalui permukaan kendali sama dengan jumlah yang dihasilkan oleh sumber. Selanjutnya dengan menggunakan hukum konservasi momentum, yaitu laju perubahan momentum sama dengan gaya luar yang bekerja, sehingga persamaan konservasi momentum untuk suatu volume kendali dapat ditulis do H per do T tambah V do H per do X tambah H do V per do X sama dengan 0. Kemudian penyelesaian numerik. Penyelesaian numerik dari model penelusuran banjir dilakukan dengan pendiskritan persamaan pembangun menggunakan metode volume hingga dengan teknik diskritisasi quick. Penyelesaian model penelusuran banjir bentuk non-konservatif dilakukan untuk mendapatkan ketinggian muka air banjir sehingga variabel yang terikat. Dalam paper ini, model fisis penelusuran banjir dibagi menjadi 5 volume kendali dengan jumlah node sebanyak 5 pada masing-masing volume kendalinya. Nilai pada tiap-tiap node inilah yang akan dicari sebagai variasi tinggi air pada ruas saluran. Persamaan pembangun diselesaikan secara simultan sehingga diperoleh persamaan dalam bentuk persamaan konveksi difusi sebagai berikut. Do H per do T tambah C kali do H per do X kurang S do kuadrat H per do X kuadrat sama dengan 0. Dengan S sama dengan AV per 2B SF.
atau koefisien difusi, dan C sama dengan 3/2V. Simulasi model. Pengaruh perubahan kecepatan aliran terhadap ketinggian muka air penelusuran banjir. Untuk mengetahui pengaruh perubahan kecepatan terhadap ketinggian muka air sepanjang ruas saluran, maka diberikan parameter-parameter yang ditetapkan sebagai berikut. Panjang ruas saluran atau L sama dengan 15.000 meter. Saluran bermenampang segi 4 dengan lebar saluran B sama dengan 50 meter. Dalam kasus ini, setiap kecepatan yang berbeda memberikan nilai ketinggian muka air yang berbeda terhadap titik node sepanjang ruas dengan kemiringan dasar saluran S0 sama dengan 0,0002, 0,0003, dan 0,0004. Ketinggian muka air rata-rata H sama dengan 2 meter. Sebagai syarat awal, diberikan kedalaman tetap, yaitu H0 sama dengan 2 meter. Sedangkan syarat batas hulu ditetapkan dengan kedalaman tetap HA sama dengan 2,5 meter. Dan di sebelah hilir ditetapkan H0 sebesar 0,2 meter. Simulasi dilakukan dengan jumlah total diskretisasi sebanyak 5 pias, sehingga saluran terbagi dalam beberapa ruas dengan panjang ruas delta X sama dengan 3000 meter dan selang waktu delta T sama dengan 60 menit dengan memberikan input kecepatan yang berbeda. Dalam kasus ini, setiap kecepatan yang diberikan menghasilkan nilai ketinggian muka air yang berbeda terhadap titik node sepanjang ruas saluran. Dapat dilihat grafik pada gambar kedua tersebut. Pengaruh perubahan kemiringan dasar saluran terhadap ketinggian muka air penelusuran banjir. Untuk mengetahui pengaruh perubahan kecepatan terhadap debit aliran sepanjang ruas saluran, maka diberikan input panjang ruas saluran 15.000 meter, saluran berpenampang segi 4 dengan lebar saluran B 50 meter, kedalaman rata-rata air H 2 meter. Sebagai syarat awal, diberikan debit aliran terhadap tetap, yaitu H0 sama dengan 2 meter, sedangkan syarat batas hulu ditetapkan debit tetap HA sebesar 2 meter dan di sebelah hilir ditetapkan HB sebesar 0,2 meter. Simulasi dilakukan jumlah total diskretisasi sebanyak 5 pias sehingga saluran terbagi dalam beberapa ruas dengan panjang ruas delta X sama dengan 3000 meter dan selang waktu delta T sama dengan 60 menit dengan memberikan input kecepatan yang berbeda. Dalam kasus ini, setiap kecepatan yang diberikan menghasilkan nilai debit aliran yang berbeda terhadap titik node sepanjang ruas saluran. Perbandingan ketinggian muka air dengan kemiringan dasar saluran berbeda dapat dilihat dalam grafik tersebut. Kesimpulan dari hasil simulasi model penelusuran banjir gelombang difusi menunjukkan bahwa kemiringan dasar saluran dan kecepatan rata-rata aliran berpengaruh terhadap perilaku aliran gelombang banjir. Dengan kesimpulan, 1. Semakin besar kecepatan aliran rata-rata pada saluran atau sungai, maka semakin kecil ketinggian muka air yang dihasilkan sepanjang ruas saluran atau sungai. Dan semakin kecil kecepatan aliran rata-rata pada saluran atau sungai, maka semakin besar ketinggian muka air. Kedua, semakin besar kemiringan dasar saluran, maka semakin besar ketinggian muka air yang dihasilkan sepanjang ruas saluran atau sungai. Dan semakin kecil kemiringan dasar saluran, maka semakin kecil tinggi muka air. Demikianlah pembahasan saya mengenai model matematika dalam penyelesaian banjir dengan gelombang difusi. Jika ada salah kata, saya mohon maaf dan semoga video ini dapat bermanfaat. Terima kasih.